transformasi penelitian di era digital tuh sangat kita alami ya, terutama ketika World Wide Web gitu atau WWW itu udah ada, terutama di awal-awal tahun 90-an atau mungkin mencapai kita di sekitar tahun 2000-an gitu. Nah, dampaknya dalam proses penelitian itu tadi teman-teman udah banyak cerita ya. Itu pertama ada banyak electronic journal, kemudian informasi itu peroleh dari banyak tempat gitu ya, termasuk surat kabar digital gitu sekarang juga sudah banyak gitu ya. Kemudian juga adanya survei menggunakan berbagai platform. Tadi juga ada yang cerita Uswatun Hasanah ya kalau nggak salah udah melakukan survei online, itu banyak platformnya, mulai dari yang sederhana nih yang biasa kita pakai kayak Google Form, kemudian ada Kobo Toolbox itu. Kemudian juga ada berbagai perangkat lunak, salah satunya GIS ya. Mungkin teman-teman yang kehutanan udah belajar dan remote sensing untuk analisis digital. Nah, kemudian ada penyimpanan data juga teman-teman. Selain tadi analisis data, kemudian mencari data, penyimpanan data pun mengalami perubahan gitu ya. Jadi dulu kita menyimpan data itu di mana, di perpustakaan misalnya gitu, di perpustakaan, atau misalkan kita punya satu ruangan khusus penyimpanan data, data kuesioner dan data buku-buku dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita bisa menyimpan data di awan ya atau cloud storage, itu banyak banget, contohnya kayak Google Drive. Teman-teman pasti udah juga ada yang pakai gitu ya. Kemudian juga konferensi daring ya, menggunakan berbagai aplikasi seperti yang kita lakukan sekarang nih. Kalau dulu konferensi itu kita misalkan pergi ke suatu tempat, mengikuti acara di tempat tersebut. Nah, sekarang semuanya dilakukan secara daring gitu. Nah, ini juga yang cukup signifikan di masa-masa pandemi ini ya, karena semua orang dipaksa untuk bertransformasi gitu, menggunakan sistem kerja yang daring. Kemudian juga ada pengerjaan tulisan secara bersama-sama difasilitasi oleh berbagai fitur, misalnya Google Docs. Jadi kita kalau menulis bisa menulis bersama gitu ya dalam satu dokumen. Ada aplikasi lain. Kemudian juga analisis data tadi sudah beberapa diceritakan, seperti ada menggunakan SPSS gitu. Dan juga kita bisa sharing daftar referensi ya teman-teman. Jadi kita misalkan kerja kelompok nih, kejar satu kerja kelompok, terus mau sharing referensi. Nah, itu kita juga bisa pakai berbagai aplikasi reference manager gitu ya. Nah, teman-teman, dari berbagai transformasi itu, hari ini kita akan mengulik gitu ya lebih dalam terkait bagaimana proses pengumpulan data. Nah, tadi teman-teman udah mereview tentang bagaimana jenis data itu apa, kemudian sumber-sumber data itu apa, gitu kan, sama Kak Tania dan Kak Dio. Nah, ini cuma sedikit ulasan dan juga sudah cukup pengalamannya melakukan pengumpulan data. Gitu. Nah, mungkin secara umum itu dikenal ada school primer. Nah, ini kita peroleh dari berbagai macam cara ya teman-teman. Kita bisa peroleh sumber gitu dari penelitian sebelum, tapi juga sumber eksternal. Nah, hari ini ada juga data primer yang juga kita bisa dari berbagai macam cara. Nah, ini kita akan terutama bersama saya itu akan terutama bicarakan tentang bagaimana sebagai eksternal cerita daring ya. Dan nanti bersama Mas Toha akan dibahas terkait bagaimana transformasi pengumpulan data primer itu terutama di masa-masa digital ini, bahkan di era pandemi sekarang. Pak Sekar.
Sepertinya Mbak Sekar menghilang. Amel? Halo, Kak Sekar tampaknya terputus. Ini sepertinya koneksi IndiHome dan Telkomsel lagi kacau di Bogor ini. Oh, oke. Ini bisa diteruskan oleh Kak Toha atau kita harus tunggu Kak Sekar? Sebentar ini saya juga sepertinya presentasinya yang terakhir ada di Kak Sekar ini. Oh, oke. Iya, kayaknya saya udah balik. Sip, sip, sip. Maaf ya, ya ampun ini kenapa ya ini. Inilah transformasi ya teman-teman, ada kelebihan dan kekurangannya. Sebentar tadi, oke. Mbak Mel, suara saya cukup terdengar kah? Iya, sudah terdengar Kak Sekar. Ya, sudah. Sip, sip. Oke, teman-teman. Kak Sekar, atau mau dibantu share dari sini? Oh, belum kelihatan ya share screen-nya ya? Sudah sih. Udah. Oh, udah. Oke, saya lanjut dulu aja kali ya. Boleh, silakan. Oke. Nah, teman-teman tadi kita sampai di penggalian data sekunder ya. Data sekunder ini bisa kita peroleh dari banyak sumber ya, teman-teman. Itu mulai dari publikasi ilmiah gitu, kemudian buku ataupun publikasi pemerintah, misalnya pemerintah keluarin kebijakan apa, atau yang terbaru nih, pemerintah keluarin undang-undang cipta karya ya, Cika, itu juga bisa jadi salah satu sumber data sekunder untuk penelitian kita. Kemudian juga ada surat kabar, nah itu juga bisa jadi salah satu sumber data sekunder dalam penelitian kita. Nah, secara umum itu kita bisa kelompokkan jenis-jenis literatur itu menjadi beberapa jenis, teman-teman. Yang pertama ada publikasi dan jurnal ilmiah gitu, kemudian ada beserta kepustakaan lain ya seperti buku, kemudian ada gerai literatur, kemudian yang ketiga ada penelusuran melalui media massa. Nah, yang pertama publikasi dan jurnal ilmiah terdapat. Nah, teman-teman pasti udah cukup paham gitu ya, dan cukup sering juga menggunakan publikasi dan jurnal ilmiah sebagai sumber data sekunder. Nah, di sini untuk mencari publikasi maupun jurnal ilmiah kita bisa dari banyak sumber ya teman-teman. Jurnal ilmiah ataupun publikasi ilmiah tuh ada yang sifatnya tidak open access gitu ya, hanya bisa diakses dengan kriteria-kriteria tertentu, tapi ada juga yang open access yang bisa kita akses secara bebas gitu ya. Nah, yang contoh salah satu situs untuk mencari publikasi ataupun jurnal ilmiah yang sebagian besar isinya open access itu adalah Google Scholar yang cukup pastinya teman-teman juga udah sering pakai gitu. Nah, selain itu juga ada nih teman-teman, ada Perpustakaan Nasional Digital Library. Nah, itu juga teman-teman bisa akses berbagai buku yang ada di situ dan bisa dibaca secara online. Kemudian ada Indonesia One Research by National Library, ada Wiley Open Access Journal, kemudian ada UNESCO Open Access Curriculum, ada Open Access Journal by Science Direct. Kalau teman-teman dulu waktu penelitian S1 mungkin juga sering diminta untuk mencari jurnal-jurnal berakreditasi gitu ya, salah satunya dari Science Direct atau dari Scopus. Nah, Science Direct juga punya jurnal yang open access gitu, yang bisa kita akses secara legal dan juga secara free. Kemudian ada juga OASIS atau Open Access Scholarly Information Sourcebook. Dan ada cukup banyak open access yang teman-teman bisa explore lagi di Google atau di media pencarian lain gitu. Nah, mungkin yang perlu digarisbawahi gitu ya ketika kita mencari publikasi atau jurnal ilmiah gitu adalah kita melihat seberapa
apakah jurnal ilmiah tersebut cukup kredibel gitu ya. Nah, untuk melihat kredibilitasnya itu biasanya umumnya kita melihat indeks dari suatu jurnal gitu kan. Nah, jurnal internasional biasanya kita bisa lihat indeks Scopus gitu ya teman-teman, indeks Scopusnya. Tapi untuk jurnal nasional dan juga banyak jurnal internasional itu Indonesia juga mengeluarkan yang terkenal dengan indeks Sinta gitu. Jadi dikeluarkan oleh Kemenristek, Kementerian Riset dan Teknologi. Di sini teman-teman bisa cek, misalkan teman-teman nih cari di Google Scholar atau misalkan di Google satu jurnal gitu. Nah, kemudian teman-teman mau lihat untuk digunakan sebagai bahan penelitian apakah jurnal ini kredibel atau enggak gitu. Nah, teman-teman bisa cek di websitenya Sinta ini. Nanti dia akan ngasih tahu dari citasi dalam kurun 5 tahun itu berapa kali dan lain sebagainya. Nah, ini bisa jadi salah satu acuan untuk teman-teman ketika ingin mengutip jurnal-jurnal, terutama jurnal atau publikasi yang sifatnya open access. Nah, kemudian ada yang kita kenal dengan gerai literatur. Nah, ini juga mungkin sebagian sudah pernah mempelajari juga terkait gerai literatur ini. Jadi secara umum gerai literatur itu adalah terbitan yang dihasilkan lembaga pemerintah, pendidikan, kalangan bisnis, dan industri, baik dalam format cetak maupun elektronik, tetapi tidak dikendalikan oleh kepentingan komersial dan kegiatan publikasi bukan merupakan kegiatan utama organisasinya. Jadi gerai literatur ini pada umumnya itu seperti tesis, kemudian disertasi, hasil sensus, pangkalan data hasil penelitian, kemudian komunikasi informal, proceeding, newsletter yang dikeluarkan oleh ICRAF misalnya mengeluarkan newsletter, kemudian laporan penelitian, laporan teknis, dan lain sebagainya. Jadi pada intinya sebenarnya gerai literatur ini perbedaannya dengan publikasi ilmiah adalah publikasi ilmiah itu dikeluarkan oleh satu lembaga penelitian tertentu gitu ya, memiliki indeks dan lain sebagainya. Tapi kalau gerai literatur ini bisa dikeluarkan oleh lembaga lainnya, kayak kalau misalkan kelompok masyarakat atau misalkan pemerintah yang ditujukan untuk memberikan informasi dalam berbagai bentuk. Nah, jenis-jenis gerai literatur ini misalnya ada gerai literatur yang dihasilkan oleh lembaga pemerintah, organisasi profesional, pusat penelitian, kelompok khusus untuk menyebarkan informasi terbaru. Ada juga yang dihasilkan oleh organisasi profesional, misalnya nih berupa fact sheet, buletin, kemudian proceeding konferensi. Nah, itu bisa menjadi salah satu bahan atau data sekunder yang kita gunakan untuk penelitian ya teman-teman. Jadi tidak selalu harus dari publikasi ilmiah, tapi kita juga bisa menyadur atau mencitasi dari gerai literatur. Nah, ini banyak banget contohnya nih. Contohnya dari Mongobay itu juga termasuk gerai literatur. Kemudian kalau teman-teman masuk ke misalnya nih mencari profil Sumatera Selatan gitu dari website provinsinya. Nah, itu juga termasuk asianagri.com. Ini adalah proyek CSR-nya. Asian Agri itu perusahaan palm oil kalau nggak salah ya, palm oil di Sumatera Selatan. Nah, kita juga bisa gunakan data-data seperti ini sebagai sumber data sekunder. Gitu teman-teman. Kemudian, tentunya literatur ini dibandingkan jurnal ilmiah itu memang sifatnya lebih pada umumnya lebih aktual gitu, bisa jadi lebih aktual, dan juga kita bisa memotret kondisi-kondisi yang mungkin tidak ada di jurnal gitu, misalkan kayak
kita ingin melihat bagaimana sih kontribusi sektor swasta, misalnya perusahaan terhadap penanggulangan kebakaran gambut gitu. Nah, mungkin informasi-informasi seperti itu bisa kita dapatkan dari website perusahaannya. Biasanya mereka kasih misalnya mereka misalnya membuat fact sheet atau misalkan membuat buletin berita terkait terkait program-program mereka. Nah, itu bisa jadi salah satu sumber data sekunder kita untuk penelitian. Nah, kemudian ada penelusuran media massa, teman-teman. Nah, di sini saya ambil contoh ini dari sumbernya tirto.id, itu salah satu media media warta berita gitu ya. Nah, media massa ini bisa jadi sumber pengumpulan data sekunder. Ini termasuk televisi, kemudian koran, terus kemudian baik koran cetak, koran elektronik gitu ya. Nah, sifat-sifat berita yang perlu diperhatikan dalam menyeleksi informasi di media massa itu antara lain objektif, kemudian tidak memihak gitu ya, kemudian mengandung wawasan ilmiah dan aktual. Nah, tentunya dalam menggunakan media massa sebagai sumber data sekunder itu perlu teman-teman biasanya kita perlu untuk penelusuran media massa itu untuk melihat kondisi aktual sekarang gitu ya. Jadi kondisi terkini sebenarnya apa, kemudian kebijakan media massa gitu. Nah, namun demikian penggunaan informasi pada media massa ya sebaiknya didukung oleh data-data dari kepustakaan lain. Misalkan nih, kita mengambil data terkait jumlah luas kebakaran misalnya gitu dari media massa. Nah, itu bisa. Tapi mungkin teman-teman bisa dukung dengan data-data statistik misalnya gitu. Yang bisa memberi yang bisa mendukung argumen di media massa tersebut gitu. Nah, kira-kira sebenarnya itu untuk sumber-sumber data sekunder ya teman-teman. Nah, ketika kita menggunakan data sekunder gitu ya teman-teman, pastinya kita harus punya etika gitu ya untuk menyadur data seseorang. Contohnya ketika teman-teman waktu seleksi inkubator peneliti gambut muda ini, teman-teman membuat esai gitu ya, dan mungkin beberapa pemikiran atau beberapa tulisan yang ada di esai tersebut berasal tidak murni dari teman-teman gitu, tapi misalkan mengambil bagian atau misalnya mengambil referensi dari berbagai sumber. Misalnya nih ada yang menyatakan tentang gambut gitu. Gambut itu adalah apa. Nah, itu tentunya harusnya berasal dari referensi ya teman-teman. Nah, ketika itu berasal dari referensi atau dari sumber lain gitu, bahkan berita sekalipun gitu ya, itu kita harus menyertakan sumbernya gitu, baik dalam bentuk citasi, kemudian dalam bentuk daftar pustaka ataupun dalam bentuk footnote ya, jadi atau catatan kaki. Nah, untuk gerai literatur itu pada umumnya kita bisa gunakan footnote atau catatan kaki untuk menulis referensinya. Nah, sedangkan untuk pustaka ilmiah gitu atau buku itu tentu kita harus gunakan citasi atau citasi beserta dengan penjabaran daftar pustakanya atau referensinya. Nah, ketika kita menggali kemudian mencari berbagai data sekunder gitu dari berbagai sumber, nah kita perlu melakukan manajemen referensi teman-teman, terutama ketika data yang kita peroleh itu udah mulai banyak gitu ya. Misalkan waktu teman-teman ngerjain skripsi gitu atau ngerjain proyek, itu biasanya kan kita harus cari referensi sebanyak-banyaknya. Nah,
kita perlu melakukan namanya manajemen referensi. Manajemen referensi itu tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mempermudah peneliti dalam melakukan pengelolaan referensi, kemudian pengelolaan data gitu, bahkan juga bisa digunakan untuk berbagi sumber data. Nah, ada banyak contoh reference manager ya teman-teman, yang mungkin teman-teman juga udah pakai ya di sini. Contohnya ini ada EndNote, Zotero, Mendeley, kemudian Noodle Tools, RefWorks, Citavi, dan lain sebagainya. Nah, ini saya ambil dari Google Trends. Nah, ini rankingnya. Jadi sebagian besar sih yang paling banyak digunakan sekarang EndNote, Zotero, kemudian Mendeley gitu. Nah, mungkin juga teman-teman pengguna dari salah satu reference manager ini ya. Nah, gunanya apa sebenarnya reference manager ini? Fungsi dasarnya itu ada 3. Yang pertama itu untuk pencarian data, kemudian penyimpanan, dan penulisan referensi gitu. Fungsi ini memungkinkan penulis atau peneliti untuk mencari literatur yang relevan, kemudian menyimpan referensi, informasi bibliografi pada database yang terstruktur gitu ya teman-teman. Kadang kan kita download gitu, terus masuk ke file download, nanti ya udah gitu, terus nanti ketika kita butuh filenya lagi kita udah nggak tahu tuh datanya ada di mana, terus kita searching lagi, terus kita download lagi gitu. Kadang-kadang pun saya pun kadang mengalami ketika saya nulis nih, misalnya nulis satu tulisan, saya menyadur dari satu sumber gitu ya, kemudian misalnya saya belum menyertakan daftar pustakanya gitu, hanya menyertakan stasinya secara manual gitu. Nah, waktu mau nyari daftar pustakanya itu harus scrolling lagi, nyari-nyari, buka-buka satu-satu, tadi itu yang mana ya gitu. Nah, itu tentu cukup menyita waktu gitu kan, dan kemungkinan kita akan bisa terlewat gitu beberapa referensi, itu sangat besar gitu. Makanya penggunaan reference manager ini sebenarnya sangat membantu gitu. Selain kita bisa kan gitu di tempat yang pas gitu ya, kan kita bikin satu folder tentang kebakaran gambut ya tadi tugasnya di sesi sebelumnya, misalnya tentang kebakaran gambut nih, kita bikin satu folder. Nah, ya udah itu isinya semua kebakaran gambut gitu. Dan juga dengan reference manager ini kita bisa membantu kita dalam penulisan daftar pustakanya, jadi kita nggak kenal gitu, karena itu salah satu keunggulannya. Nah, fitur-fitur reference manager ini ada beberapa, misalnya mengimport citasi dari database bibliografi, kemudian mengekstrak metadata dari file PDF, jadi nanti ada contohnya. Kemudian mengelola citasi pada database lokal, menambahkan anotasi pada referensi, kemudian memungkinkan berbagi informasi dengan penulis lain. Ini penting banget ya teman-teman di era digital sekarang gitu ya, kita nggak ketemu dengan rekan kerja kita setiap hari. Misalnya saya dan Kak Toha nggak ketemu setiap hari gitu. Jadi kita bisa kerja, kita bisa nulis penelitian, misalkan nulis satu judul jurnal gitu, kita bisa sharing referensi kita itu dengan cukup mudah dengan reference manager ini gitu. Kemudian juga memungkinkan pertukaran data melalui metadata standar. Nah, contohnya ini teman-teman, contoh penggunaan reference manager ini yang saya pakai adalah Mendeley. Nah, Mendeley ini dia bisa diakses secara free ya teman-teman, jadi dia open source. Nah, tadi beberapa reference manager yang saya bukan tuh memang ada yang tidak bisa diakses secara open gitu, secara terbuka, tapi Mendeley, kemudian Zotero, dan ada beberapa lagi itu bisa diakses secara terbuka, jadi teman-teman bisa download aplikasinya di Google, kemudian bisa teman-teman gunakan. Nah, contohnya ini, jadi ini saya menggunakan literatur ini saya kumpulkan bersama dua orang rekan saya gitu. Jadi di sini kita taruh semua literatur, terutama terkait palm oil sama palm wool gitu ya. Nah, ketika kita masukkan file PDF-nya, itu dia otomatis mengenerate metadatanya gitu ya teman-teman, kayak misalnya nih judul, kemudian authors atau penulisnya siapa, kemudian tahun apa,
berapa halaman, abstraknya apa, dan lain sebagainya, itu langsung di-generate di reference manager ini. Jadi sangat berguna gitu ya. Nah, kemudian juga kita misalkan mau kasih note nih di reference manager itu kita mau kasih note bahwa bagian ini penting gitu ya. Nah, kita juga bisa melihat PDF-nya seperti ini, kemudian kita kasih note, nanti note-nya itu akan bisa di summary gitu ya, di summary di kolom sini gitu, di kolom notes bisa di summary. Jadi ketika misalkan teman-teman ingin sharing dengan orang lain itu juga bisa melihat apa yang teman-teman tuliskan gitu. Nah, ini contohnya community di mendeley.com. Nah, di sini kita di sini itu bentuknya kayak grup gitu ya, kita bisa sharing. Nah, misalkan nih ada teman saya Yulia Saputri, itu dia mengunggah referensi terkait ecological fiscal transfer for biodiversity conservation. Nah, di sini terlihat gitu. Kita jadi bisa berbagi satu sama lain. Itu adalah salah satu yang cukup membantu gitu ya dengan penggunaan reference manager. Nah, selain itu reference manager juga sebagian besar sudah bisa sudah terintegrasi ya dengan beberapa perangkat-perangkat penulisan, seperti misalnya ini saya pakai Mendeley, ini langsung terhubung atau bisa terkoneksi dengan Microsoft Word gitu. Jadi ketika saya mau insert sitasi, saya bisa tinggal masukkan di sini dan dia bisa generate atau membuat referensinya sendiri. Nah, itu penting sekali, terutama juga untuk memastikan agar kita tetap ada di jalur yang benar gitu ya teman-teman, ketika kita mau menyadur atau menggunakan data orang lain dan tidak menyalahi etika penelitian yang ada. Ini juga salah satu perangkat yang sangat membantu. Nah, teman-teman, ketika teman-teman tadi sudah memilih dari berbagai sumber gitu kan, dari publikasi, dari surat kabar, kemudian dari gerai literatur gitu. Nah, akan sangat baik kalau misalkan hasil studi literatur itu bisa kita buat dalam bentuk database gitu ya. Nah, database ini bisa berbagai macam ya, ada juga aplikasinya, misalnya NVivo itu bisa itu aplikasi untuk kita bisa mengolah hasil studi literatur. Nah, ini yang saya tampilkan yang paling sederhana yaitu dari Excel gitu ya. Kita bisa di sini kita bisa rangkum gitu apa saja yang sudah kita peroleh. Ini salah satu contohnya. Nah, di sini ada beberapa tipe isian yang misalkan bisa berguna ya untuk membuat database hasil studi literatur. Contohnya search keywords gitu. Search keyword ini menurut saya sangat berguna, terutama ketika teman-teman bekerja sama dengan orang lain gitu ya, bekerja bersama-sama orang lain. Karena kita sama-sama tahu ya, search keyword itu menentukan banget tuh apa yang akan keluar gitu. Kadang itu ketika kita pakai search keyword penanaman pulpwood di lahan gambut gitu, terus kita coba pakai bahasa Inggrisnya gitu, kayak pulpwood in peatland. Nah, itu hasil yang keluar bisa beda gitu. Jadi ketika teman-teman bekerja mencari literatur atau melakukan studi literatur dengan beberapa orang, itu sangat baik untuk kita bisa mencatatkan gitu ya, atau menuliskan search keyword-nya, karena dengan demikian orang lain juga bisa misalkan bisa memperoleh hasil yang sama gitu. Jadi bisa di tracking dengan baik gitu ya. Kemudian search platform juga penting, misalkan di Google atau Google Scholar atau Science Direct atau Scopus gitu. Itu juga penting. Kemudian type of literatur juga penting. Kemudian ada nama author, year-nya, kemudian judul, terus lokasi. Kemudian ini adalah hasil-hasil apa yang diperoleh. Kalau di sini misalkan hasilnya yang ingin dicari adalah environmental problems-nya kayak gimana. Nah, di sini dituliskan nih.
berbagai hasilnya. Nah, di sini ini contohnya Grail Literatur. Nah, ini diambil dari tulisan Koalisi Anti Mafia Hutan, nah, gitu misalnya. Itu bisa kita gunakan gitu. Selain dari berbagai publikasi ilmiah. Nah, kira-kira itu untuk studi literatur untuk penggalian data sekunder. Mungkin dilanjut ke Mas Toha ya untuk penggalian data primernya. Ya, terima kasih Kak Sekar. Barusan Kak Sekar sudah menjelaskan terkait dengan penggalian data sekunder gitu ya. Ada banyak cara dan dengan media online saat ini tuh sangat amat membantu, tapi kita juga perlu berhati-hati gitu ya, karena banyak juga literatur yang mungkin sumbernya belum kuat. Nah, itu perlu kita telusuri lebih jauh apakah ini sumber yang kuat atau tidak untuk layak sebagai literatur gitu. Nah, sekarang kita berbicara terkait penggalian data primer. Saya sangat yakin sekali dari semua peneliti muda gambut ini pasti pernah melakukannya pada saat skripsi kemarin atau tugas-tugas kuliah kemarin untuk menggali data primer, di mana data primer ini bisa kita gali itu atau diperoleh itu dengan cara langsung menuju objek penelitiannya, di mana biasanya berupa hasil observasi lapangan, wawancara atau diskusi terfokus, maupun jajak pendapat dari satu individu atau kelompok gitu ya. Nah, kelebihan data primer ini mencerminkan kebenaran berdasarkan apa yang dilihat maupun didengar dari sumber aslinya gitu. Nah, beberapa cara yang bisa diperoleh itu bisa melalui wawancara, kemudian survei dan kunjungan langsung ke lapangan, pengukuran langsung ke lapangan gitu. Kemudian kelompok diskusi terfokus, kita mengumpulkan beberapa orang, kita ajak diskusi untuk mencapai suatu jawaban yang sepakat gitu. Nah, kemudian ada cara pendekatan baru, ini yang namanya urun daya atau crowdsourcing. Saya percaya ada 2 orang peneliti gambut di sini yang nanti bisa berbagi pengalaman terkait dengan urun daya atau crowdsourcing. Nah, di era digital ini, next Mbak Sekar. Nah, di era digital ini semua metode wawancara, survei, kelompok diskusi terfokus atau rundaya ini bisa menggunakan media daring atau online gitu ya, bisa melalui web system atau mobile application gitu, di mana simple saja yang setiap saat kita menggunakan handphone gitu ya. Twitter maupun Instagram sekarang juga bisa digunakan untuk survei sesuatu gitu. Misalkan elektabilitas salah satu calon gitu. Nah, itu seringkali digunakan melalui media Twitter gitu ya. Di mana elektabilitas beberapa calon kemudian disurvei, minta followernya untuk mengisi survei tersebut. Nah, itu salah satu cara juga untuk melakukan survei gitu dengan era digital saat ini. Nah, saya akan fokus ke bagian urun daya. Nah, kira-kira dari peneliti gambut di sini, apa sih urun daya atau crowdsourcing itu? Ada yang bisa jawab nggak, kawan-kawan? Mungkin bisa tunjuk tangan. Ada yang mau jawab? Wah, ini malu-malu ini. Ini saya yakin ada 2 orang yang bisa jawab di sini. Ini saya barusan cek pesertanya gitu, yang juga sudah beberapa kali terlibat. Nah, ini mungkin bisa mengawali kawan-kawan. Ya, ternyata masih malu-malu Mbak. Sekarang mungkin next slide aja ya. Jadi urun daya atau crowdsourcing ini mengacu pada pendekatan baru untuk pemecahan suatu masalah yang terdistribusi
di mana tugas-tugas yang secara tradisional ditugaskan kepada karyawan atau kepada peneliti gitu ya, di dalam suatu organisasi atau kelompok atau komunitas yang ditunjuk dialihdayakan ke kerumunan. Nah, ini crowd ini, kerumunan orang yang didefinisikan secara longgar melalui panggilan terbuka. Jadi panggilan terbuka di sini bisa jadi secara sukarela. Nah, ini menurut Howe 2006. Nah, tugas-tugas yang dilakukan secara kolaboratif ini itu hingga bisa juga dilakukan melalui kompetisi publik, di mana hanya kontribusi terbaik yang akan diakui, hingga penginderaan partisipatif yang menggunakan perangkat seluler dan jaringan sensor untuk mengumpulkan jumlah informasi. Nah, ini menurut Burke et al. 2006. Nah, itu terkait dengan urun daya. Jadi kata kuncinya adalah kerumunan atau crowd, kemudian sama panggilan terbuka atau sukarela. Nah, itu inti dari urun daya ini atau crowdsourcing gitu. Next slide. Nah, selanjutnya di dalam proses urun daya itu ada 4 dimensi utama di sini. Di antaranya yang pertama terkait dengan ketika kita ingin melakukan urun daya, kita perlu tahu dulu apa yang diurun dayakan. Ini mengacu pada mulai dari kita mendefinisikan apa tujuan riset kita, kemudian sampai nanti output yang ingin kita hasilkan dari riset ini seperti apa, kemudian sampai dengan data apa saja yang akan kita dapatkan untuk menjawab penelitian ini. Nah, dari data-data yang sudah kita definisikan tadi atau sudah kita identifikasi, nah kira-kira data mana yang akan kita urundayakan atau kita mintakan jawabannya dari kerumunan tadi. Nah, itu perlu diidentifikasi. Apakah suatu data atau suatu informasi ini itu bisa dilakukan melalui urun daya atau tidak. Tidak semua data bisa dilakukan melalui urun daya. Nah, ketika kita sudah mengidentifikasi data mana saja yang bisa kita urun dayakan, nah kita juga perlu mengidentifikasi siapa targetnya. Siapa orang yang atau kerumunan yang bisa menjawab untuk mendapatkan informasi itu. Siapa targetnya. Nah, itu penting karena ketika kita sudah menentukan suatu target, misalkan publik gitu ya, secara umum, kita juga perlu mendesain pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada publik ini juga harus lebih sederhana jika dibandingkan kita mentargetkan peneliti gitu. Nah, ini targetnya juga harus jelas dulu. Sehingga pertanyaan yang dibuat itu nanti itu sudah sesuai dengan targetnya. Nah, ketika kita sudah menemukan targetnya, baru kita mendesain. Kita desain bagaimana cara melakukannya agar si target ini mau berkontribusi untuk menjawab apa yang kita inginkan. Nah, desainnya bisa bermacam-macam. Itu bisa kita melakukan launching gitu ya. Misalkan kita launching mengundang banyak orang dalam suatu workshop gitu, atau bisa kita melalui Car Free Day gitu di minggu pagi gitu, dengan memberikan selebaran, dengan memberikan menggait dari Car Free Day tersebut. Kemudian bisa juga kita mengadakan acara di Dom Universitas untuk menggait semua mahasiswa di dalam berbagai macam fakultas. Itu bisa kita lakukan. Nah, desain untuk melakukan crowd ini juga berhubungan dengan tadi media yang ingin kita gunakan. Apakah bisa melalui web system atau justru malah menggunakan mobile application. Nah, ini juga perlu kita rancang. Bagaimana pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan atau kuesioner yang ingin ditanyakan kepada peserta atau target tadi. Kemudian desain aplikasinya mau seperti apa? Apakah desainnya
desain aplikasinya itu semi game atau sederhana saja, cukup survei sederhana. Nah, itu juga bisa kita pikirkan. Nah, kemudian setelah kita sudah mendesainnya, kita juga perlu, walaupun kunci dari urun daya tadi adalah sukarela, kita perlu menghargai atau mengapresiasi dari kerumunan yang berkontribusi terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Nah, ini juga perlu kita pikirkan. Banyak cara yang bisa kita lakukan, bisa melalui kompetisi. Jadi di aplikasi itu mungkin tiap 1 bulan atau 2 minggu sekali kita mengadakan kompetisi. Kita desain aplikasinya untuk bisa melakukan suatu kompetisi dengan skor-skor tertentu, sehingga beberapa orang, 3 orang dengan nilai yang tertinggi itu akan mendapatkan sesuatu. Nah, itu salah satu cara juga untuk menggait si target tadi, atau untuk mengumpulkan target tadi agar mau berkontribusi. Karena ini istilahnya seperti marketing saja gitu ya. Kita juga harus memiliki jiwa marketing di dalam urun daya ini, karena kita mempromosikan suatu produk. Mungkin produknya dalam bentuk aplikasi gitu ya, tapi inti dari produk tersebut adalah jawaban dari para kontributor. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi urutannya adalah apa yang akan diurundayakan, siapa targetnya, bagaimana cara melakukannya, sampai bagaimana kita bisa menghargai para target kontributor ini. Selanjutnya, Mbak Sekar. Nah, ini beberapa contoh aplikasi urun daya di dunia dan di Indonesia. Nah, kalau kawan-kawan pernah ingat pada beberapa tahun yang lalu gitu ya, ada pesawat Malaysia Airlines yang tenggelam di Samudra Hindia gitu ya. Kemudian sampai saat ini juga belum ketemu kabarnya. Nah, itu juga ada salah satu website gitu ya yang melakukan crowdsourcing untuk bisa mendapat kontribusi dari seluruh orang di dunia untuk bersama-sama mencari pesawat itu melalui citra satelit. Nah, ini telah dilakukan. Next slide. Kok nggak keluar? Nah, ini lebih dari 10 juta pengguna atau sukarelawan. Kemudian selanjutnya ada 775 juta yang melihat peta atau melihat citra di dalam crowdsourcing tersebut. Kemudian selanjutnya ini kawan-kawan di IASA ya, di IASA yang berpusat di Austria gitu, melalui website www.geowiki.org itu juga melakukan identifikasi tutupan lahan dan penggunaan lahan melalui website GeoWiki. Jadi ada website GeoWiki, di sana disediakan citra satelit di berbagai lokasi di dunia, kemudian meminta bantuan dari seluruh orang di dunia untuk menginterpretasi ini objeknya apa. Gambar citra satelit ini objeknya apa. Nah, seperti itu. Itu yang dilakukan oleh kawan-kawan di IASA. Selanjutnya. Nah, ini lokasi-lokasi yang sudah teridentifikasi oleh kerumunan tadi. Kemudian kalau kawan-kawan lihat juga, pasti pernah dengan OpenStreetMap gitu ya, itu juga beroperasi di seluruh dunia. Di Indonesia juga mereka juga punya komunitas sendiri, di mana mereka mengidentifikasi jalan-jalan yang mungkin belum tersedia. Jadi lokasi-lokasi penting, kalau istilahnya di dalam BIG, Badan Informasi Geospasial itu biasanya toponimi. Kemudian selain toponimi juga jalan-jalan yang mungkin belum teridentifikasi itu mereka minta kontribusinya dari para pengguna OpenStreetMap untuk bisa mengidentifikasi atau tracking jalan ini masih belum tersedia
jalan ini baru dibuat dan mereka bisa membuat jalan baru di dalam OpenStreetMap tersebut. Selanjutnya. Kemudian ada Burungnesia, aplikasi di Google Play Store itu untuk mengidentifikasi burung-burung di seluruh Indonesia gitu ya. Itu bagi komunitas burung, ini aplikasi yang cukup terkenal. Lanjut. Dan ini contoh berikutnya, ini Ikraf juga terlibat di dalam pembangunan urun data ini, di mana urun daya untuk melakukan identifikasi potensi restorasi lahan di Indonesia. Jadi baru berakhir di tahun 2020 ini, dan kita akan berlanjut untuk sesi berikutnya, itu di bulan November bulan depan. Jadi untuk yang sudah kita lakukan itu ada 90.000 citra satelit resolusi tinggi, itu ada di dalam aplikasi urun data. Kemudian ada lebih dari 1.020 pengguna aktif atau sebagai kontributornya, dan lebih dari 4 juta data telah terkumpul gitu di dalam melalui aplikasi urun data ini. Selanjutnya. Nah, apa yang bisa kita petik dari urun daya ini? Kelebihannya itu penyadartahuan kepada pengguna, mungkin penggunanya belum mengerti sesuatu tentang apa yang diurundayakan, dengan mendownload aplikasi, kemudian dia membaca ada pelatihan-pelatihan di dalam aplikasi tersebut sehingga mereka menjadi tahu gitu. Kemudian kita juga bisa menghimpun volunteer atau sukarelawan, tentunya juga peningkatan kapasitas karena sama-sama belajar melalui aplikasi, kemudian efisiensi waktu karena yang tadinya dilakukan oleh kita sendiri untuk survei ke lapangan, sekarang bisa dilakukan oleh banyak orang dan kita bisa mengerjakan yang lainnya. Efisiensi biaya, itu juga yang biasanya kita harus mengeluarkan biaya sendiri, dengan adanya kontribusi dari banyak orang, kita tidak perlu mengeluarkan biaya. Mungkin biayanya bisa dialihkan ke biaya kampanye atau pengembangan aplikasi tersebut. Kemudian dalam proses pemecahan masalah yang biasanya kita pikirkan sendiri, itu pemecahan masalah juga bisa dipikirkan oleh banyak orang. Nah, urun daya ini juga bukan tanpa kekurangan. Selanjutnya, ini juga ada kelemahannya. Yang pertama, proses sulit dikendalikan pada saat kita sudah launching urun dayanya gitu ya, menggunakan aplikasi tertentu. Ketika prosesnya berjalan, itu juga ketika kita tidak mengantisipasinya di awal, mungkin prosesnya akan sulit dikendalikan. Kemudian yang sampai saat ini juga menjadi pertanyaan besar, itu adalah terkait dengan kualitas datanya, karena yang mengerjakan banyak orang dengan berbagai macam background. Kemudian bagaimana hak ciptanya? Apakah bisa kita klaim sendiri gitu sebagai yang mengeluarkan atau launching dari urun daya ini? Apakah bisa kita klaim atau tidak? Ini juga masih menjadi perdebatan karena para kontributor ini juga berkontribusi terhadap data tersebut gitu. Nah, ini hak cipta. Kemudian kerahasiaan, karena kita sudah mengajak banyak kontributor sehingga kerahasiaan itu sudah tidak ada lagi. Nah, ini juga menjadi kelemahan ketika ada beberapa data yang mungkin restricted gitu ya, tapi ketika diurundayakan jadi terbuka. Nah, ini juga kita perlu pintar-pintar mana yang memang perlu diurundayakan, mana yang tidak. Selanjutnya. Nah, ini mungkin contoh kasus yang sudah kami alami gitu ya di konsorsium Restore Plus gitu. Jadi kami di Ikraf dan beberapa lembaga lain bekerja sama gitu, IASA juga di dalam sini untuk mengembangkan yang namanya urun data. Nah, kawan-kawan ini bisa mendownload urun data ini melalui aplikasi Google Play Store gitu ya. Untuk saat ini belum tersedia untuk Apple.
karena perizinannya cukup rumit di Apple, jadi hanya tersedianya di Google Play Store aja. Nah, urun data ini itu dibuat itu untuk upaya membangun basis data lahan terintegrasi di Indonesia. Basis data tersebut nantinya akan digunakan untuk perencanaan restorasi hutan dan bentang lahan. Selanjutnya. Nah, melalui aplikasi urun data ini, kita melakukan identifikasi tutupan lahan gitu ya, tutupan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Ini kasusnya di Provinsi Sumatera Selatan kita lakukan tahun kemarin. Lanjut. Nah, pada saat itu karena menggunakan aplikasi di mana kami berpikir pada saat itu sepertinya mahasiswa ini yang lebih cepat menangkap apa yang akan kita lakukan, sehingga target peserta kita pada saat itu kita berpikir kita utamakan adalah mahasiswa gitu. Kemudian apa yang dilakukan? Nah, aplikasi ini cukup mudah, kita buat semi game gitu ya. Ini kalau kawan-kawan ingat atau kawan-kawan saat ini Bu juga mungkin menggunakan aplikasi yang namanya Tinder gitu ya, bisa swipe kanan, swipe kiri untuk memilih mana cewek atau cowok yang ingin kita kenal gitu ya. Nah, ini mirip dengan seperti tersebut, cuman di sini kita ubah konsepnya menjadi konsep untuk mengidentifikasi tutupan lahan. Nah, ini pertanyaan cukup mudah, apakah Anda melihat hutan di dalam gambar ini? Ketika target audiens atau peserta ini atau user ini atau pengguna ini menjawab, saya pikir ini sepertinya memang gambar hutan, itu tinggal swipe kanan. Kalau tidak, tinggal swipe kiri. Cukup mudah seperti itu. Selanjutnya. Nah, di dalam urun data tutupan lahan tadi, itu kita laksanakan April sampai Agustus 2019, ada 7.000 citra satelit yang tersedia di dalam aplikasi tersebut, ada 625 pengguna aktif, di mana terkumpul lebih dari 900.000 data. Nah, di sini kita juga bisa melihat kapan pengguna ini menggunakan aplikasi urun data, kapan pengguna ini mulai registrasi, kapan ada peningkatan dan penurunan penggunaan, itu bisa kita monitor. Nah, ini bisa kita pelajari untuk perbaikan di masa yang akan datang. Selanjutnya. Nah, terkait dengan kualitas data tadi itu menjadi salah satu kekurangan salah satu kekurangan urun daya, itu juga perlu kita antisipasi. Bagaimana kita menilai kualitas dari data yang diurundayakan. Di sini kita ada dua metode, di mana satu metode itu terkait dengan menilai mayoritas satu pertanyaan itu dijawab oleh berapa orang, dan mayoritas orang tersebut itu menjawab ya atau tidak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan bagaimana kemampuan pengguna menjawab pertanyaan yang sudah ada kunci jawabannya. Nah, itu dua metode yang kami gunakan. Apakah kualitas dari pengguna ini bagus atau tidak gitu. Jadi ada dua metode, yang satunya terkait dengan datanya, yang kedua terkait dengan penggunanya itu berkualitas atau tidak. Lanjutnya. Nah, di sini kita juga bisa menilai mana pengguna yang menjawab setiap pertanyaan itu ngawur atau tidak, itu bisa ketahuan juga. Di sini kita juga bisa belajar bagaimana perilaku setiap pengguna di dalam menjawab setiap pertanyaan. Nah, ini juga bisa kita pelajari. Mana ada
pengguna yang mungkin salah di awal, kemudian dia konsisten belajar dari berbagai macam pertanyaan, kemudian nilainya menjadi meningkat. Ada juga pengguna yang mungkin di awal-awal merasa sudah benar gitu, kemudian selanjutnya karena males sambil kedip mata langsung ngawur swap swipe aja, geser aja tanpa melihat kualitas jawaban yang dia jawab. Nah, ini dari tingkat kepercayaan data di Sumatera Selatan ini relatif tinggi. Dari mayoritas kontributor itu rata-rata itu kualitasnya 88%, dan dari sisi bagaimana cara kontributor ini menjawab, dari kualitas kontributor menjawab ini sebesar 64%.